menyerah kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni ta'ah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bagian daripada ibadah. Ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala menggandengkan dengan pengertian sederajat perkara inabah dengan Islam. Artinya al-inabah bagian daripada ibadah, seperti juga al-Islam bagian daripada ibadah, taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa dalilul isti'anah, dalil isti'anah, bahwa isti'anah itu bagian daripada ibadah adalah firman ini adalah tafsir daripada la ilaha illallah. Saya mendapatkan orang-orang yang terkungkung oleh kejahilan. Dia menafsirkan ayat ini kepada kesesatan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tafsir Sufiyah. Mereka bilang kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita juga tidak minta tolong kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita nggak perlu untuk minta tolong kepada dokter dalam menyembuhkan penyakit. Jadi tidak perlu kita minta tolong kepada siapa saja. Bahkan kalau perlu di jalan jangan tanya pada orang kalau tersesat jalan. Doa sama Allah Subhanahu wa ta'ala, nanti ditunjuki jalan sehingga tidak tersesat. Ya. Dan kalau kebetulan dia itu ketakutan karena umpamanya dikejar rampok, juga nggak perlu minta tolong pada selain Allah. Ya, tidak perlu minta perlindungan dan sebagainya. Karena itu termasuk daripada tidak adanya iman. Nah, ini tafsiran yang demikian juga adalah tafsiran yang menyelewengkan makna daripada isti'anah yang sebelumnya. Ya. Mereka meyakini tidak perlu minta tolong kepada selain Allah, tapi mereka kadang-kadang minta tolong kepada wali-wali. Nah, bagaimana? Oh iya, soalnya wali itu dekat sama Allah, jadi kita minta tolong pada Allah melalui wali-wali itu. Memang yang konsekuen dengan pendapatnya hanyalah orang yang di atas hak. Yang di atas batil itu mesti tidak konsekuen dengan yang dia yakini. Itu mesti. Jadi ahlul hak saja yang bisa konsekuen. Ikhwani fiddin azakumullah. Jadi sekali lagi ibadah dan isti'anah itu sama, yakni isti'anah bagian daripada ibadah, sehingga hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi isti'anah dengan pengertian yang disebutkan tadi. Ya. Adapun pertolongan yang bisa dalam hal kemampuan manusia justru diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita saling minta tolong
saling ta'awun, saling tolong menolong, diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini bukan merusakkan iman kalau minta tolong ya kepada orang lain dalam batas kemampuannya. Bukan pula merusakkan tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan minta tolong tadi, karena itu dalam batas yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Baik. Wa fil hadithi idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta tolong, hendaknya minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi minta tolong sekali lagi yang dalam yang di luar batas kemampuan manusia, hendaknya hanya minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Segala asbab, segala sebab-sebab yang kita jalani itu semuanya hanya karena diperintah kita menjalaninya. Ya. Adapun selebihnya kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Berhasilnya suatu usaha, diberkahinya suatu usaha, ya, suatu program, satu tujuan atau satu cita-cita, semuanya kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberkahi, memberi taufik segala yang kamu inginkan itu. Nah, wa dalilul isti'adzah qauluhu ta'ala. Adapun dalil bahwa isti'adzah itu minta perlindungan itu adalah bagian daripada ibadah, dalilnya ialah firman Allah Ta'ala, qul a'udzu birabbin nas malikin nas. Ini isti'adzah, a'udzu birabbin nas malikin nas. Aku berlindung kepada Rabbin nas, ya, Rabbnya manusia, Malikin nas, dan Malik, Raja manusia. Ya. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulnya untuk hanya isti'adzah, minta perlindungan kepada Malikin nas, kepada Rabbin nas, ya, wa huwa Allah. Ya. Isti'adzah ini juga menunjukkan husnudzon hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya dalam suasana ketakutan, suasana butuh perlindungan. Ya. Id tastaghithuna rabbukum fastajaba lakum. Wa dalilul istighatsah qauluhu ta'ala id tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum. Buktinya istighatsah itu adalah bagian daripada ibadah, tidak ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ialah perbuatan para sahabat ridwanullah alaihim jami'an di dalam perang Badar. Idz tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum. Ketika itu kalian memohon pertolongan dari Tuhan kalian. Jadi sudah jelas tadi isti'anah, bedanya isti'anah dengan istighatsah. Ketika itu kalian minta pertolongan pada Allah Tuhan kalian, fastajaba lakum, maka Allah penuhi pertolongan itu. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala sajalah yang mampu memenuhi istighatsah yang dipanjatkan oleh makhluknya, ya, oleh orang yang beriman kepadanya. Wa dalilul dzabh qauluhu ta'ala, dalil bahwa az-zabah qul wa mamati lillahi rabbil alamin
Wa minana berita dan dia adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena iman maka dia melakukan ibadah yaitu yufur. Salamu Allah kamu dengan Allah Ta'ala. Artinya jangan kalau saya diberi punya kita perkara yang lebih selamat dan menempuh terutama yang hidup barangkali mau datang. Ada perkara yang sunnah yang kemaksiatan, maka di sini lihat apa yang dominan dari perkara yang tercampur ini. Ya. Kalau yang dominan itu kemaksiatannya, sehingga sunnahnya itu betul-betul tertutup haram, perkara yang maksiat. Kemudian kontes, cur, ya, yakni kemaksiatan itu betul-betul identik dengan perkawinan atau dansa laki perempuan, ya, maka kalau sudah dominan seperti itu terhadap perkara yang tercampur ini, hukumnya ialah yang ghalib, yang dominan, sedangkan yang maghlub tidak diperhitungkan, yang sudah terhapuskan dengan perkara yang dominan itu tidak diperhitungkan. Ya. Kalau 50-50 antara kemaksiatan dan kedurhakaan, nah ini yang masih belum dikatakan sembelian untuk acara yang diperintahkan menyembelih itu haram. Apalagi ke perbuatan kebaikannya lebih dominan, lebih berat, ya, tentunya demikian. Nah, ini kalau perbuatan itu kalau perkara itu kemaksiatan itu seperti itu, ya, sehingga Rasulullah SAW juga menyatakan syarrut ta'am, sejahat-jahat makanan, ta'amul walimah, makanan walimah yang di situ hanya mengundang orang kaya, hizbiyah dalam ta'am, hizbiyah dalam ta'am, dalam hal makanan, itu syarrut ta'am, sejahat-jahat makan. Walaupun di sini ulama tidak menafsirkan haram makanan itu, tapi di sini sebagai tanda bahwa memang tidak diberkahinya makanan tersebut. Ya, itu baru masalah membedakan undangan. Lah apalagi kalau sudah kemaksiatan yang nyatanya. Demikian pula para ulama melarang kita untuk menghadiri walimah yang di situ dilakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai Imam Nawawi menyatakan kalau walimah itu di situ ada musik-musik selendung, apakah trompet, gitar, beruling, gending dan sebagainya, maka haram kamu mendatangi. Sampai begitu Imam Nawawi.
Lah ini kiai-kiai yang bermadhab Syafi'i ini piye? Kok rasanya seperti disengat dengan api kalau diberitahu bahwa musik itu haram. Nah, jadi dan Imam Nawawi ini tokoh daripada madhab Syafi'i. Nah, jadi begitu gambarannya ya. Nah, terus yang demikian ini dikatakan sedekah turunan ya, dan sedekah itu insya Allah dengan niat yang benar lillah, insya Allah akan dapat nilai di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Adapun yang dikatakan kurban itu ialah satu kambing atau sapi yang dibagi 7. Nah, cuman masalah sapi dibagi 7 ini masih juga istilah ya. Yang penting daripada kurban itu pengaliran darah. Yang penyempurnaan daripada kurban itu pembagian dagingnya kepada fuqara wal masakin. Penyempurnaan daripada ibadah kurban. Jadi ibadah yang pokok itu mengalirkan darahnya. Untuk ibadah ini sempurna, dibagikan dagingnya kepada fuqara wal masakin. Jadi kurban itu perkaranya ialah pengaliran darah. Adapun urunan untuk mengalirkan darah ini dikatakan sedekah. Ya. Sedekah. Ya, insya Allah ini untuk latihan supaya tidak fokus dunia. Ya. Nah, Allahu a'lamu bishawab. Ya. Tentang orang yang mau berkorban itu dia tidak mencukur rambut dan kuku, itu memang ada tuntunan sudah sebelum Ibn Jibril menulis masalah ini tentang sunnah-sunnah yang menyempurnakan amalan kurban, tapi tidak membatalkan ya kalau tidak dilakukan. Yani sunnah penyempurna amalan kurban. Nah ini seperti orang yang haji ya, mulai dia masuk pada awal bulan Dzulhijjah sampai waktu menyembelih. 10 hari lumayan ya. Kuku panjang juga 10 hari ya. Makanya malam tanggal 1 itu sebelum maghrib tanggal 1 sudah dipotong supaya tidak ada kemuskilan dalam masalah potong kuku 10 hari. Ya, jadi seperti itu tuntunannya. Ini seperti orang yang dalam berihram aturannya. Nah, ini dibawakan riwayat-riwayat tentang masalah ya. Ini sunnah penyempurna daripada amalan kurban. Terus tentang menyembelih tadi ya, menyembelih itu dari bawah ke atas. Itu aturan-aturan dari para ulama ya, karena dalam melaksanakan hadis Rasulullah SAW supaya kita menyembelih itu mempercepat matinya
jangan menyiksa. Maka diaturkan oleh para ulama antara mulai dari bawah ke atas, ya, sebagai upaya untuk cepat matinya, mengurangi sakitnya, kemudian dipangkal tenggorokannya, begitu. Ya, ini aturan-aturan dalam melaksanakan hadis, dalam melaksanakan perintah Rasulullah SAW tadi, dalam menyembelih itu. Nah, terus yang ketiga tadi apa? Oh, oh iya, tidak. Yang demikian itu tidak membatalkan, tapi itu termasuk daripada amalan-amalan penyempurna penyembelihan kurban itu, disaksikan mengalirnya darah oleh yang berkorban, atau oleh keluarga yang berkorban. Rasulullah SAW kalau mau menyembelih kurban dipanggil semua istri-istrinya, anak-anaknya, untuk menyaksikan ketika mengalirnya darah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Ini amalan penyempurna daripada penyembelihan kurban. Tapi tidak membatalkan kurban itu seandainya tidak dilihatnya pengaliran darah. Jadi demikian. Wallahu a'lam bishawab. Daging kurban mau dimakan semua oleh yang kurban, nggak apa-apa. Mau dibagi semua, ya bagus. Tapi yang lebih bagus dari semuanya itu, ialah menjalankan sunnah Rasulullah SAW, bahwa yang berkorban itu hendaknya makan dari bagian daripada daging kurban tersebut. Ini disunnahkan, tidak diwajibkan, tapi disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Makan sebagian, yakni termasuk daripada sunnah-sunnah penyempurna amalan kurban tersebut. Memakan sebagiannya. Kemudian kalau memang dia niat untuk dibagikan supaya lebih sempurna, ya kita kepada fuqara wal masakin. Nah, jadi tidak ada ketetapan berapanya, tergantung niatnya. Kalau niatnya untuk fuqara wal masakinnya, ambil sebagian kecil, selebihnya dibagikan. Kalau memang dia tidak ada niatan untuk itu, untuk keluarga saja, ya dibagikan untuk keluarga. Ini yang penting mengalirkan darah lillah, sebagai amalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, masalah ini itu dijelaskan oleh para ulama. Itu bisa dibaca buku kecil tentang jenazah itu. Jasna Firal Ansan kan. Iya, kami janaiz itu terangkan masalah itu. Tentang menghadapkan ke kiblat seperti orang sunnahnya orang tidur. Kan sunnahnya orang tidur begitu, menghadap kiblat, tapi miringnya itu pada rusuk kanan. Nah, supaya ngadep kiblat, maka hadapnya itu ke utara begitu, supaya dia bisa menghadap ke kiblat begitu.
Ya, aturan-aturan ini riwayat-riwayatnya Masya Allah lengkap di dalam buku tersebut. Sudah diterjemahkan dan diterbitkan oleh siapa? Panjimas ya. Panjimas ya. Masya Allah. Majelis kita ini mudah-mudahan Allah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ikhwani fiddin azzakumullah. Kita sudah membahas tentang pokok pertama dari 3 pokok yang dibahas dalam kitab ini. 3 pokok penting. Pokok pertama yakni ma'rifatul abd rabbah, pengetahuan si hamba terhadap Tuhannya. Pokok ini memperkenalkan hamba Allah kepada Tuhannya, khususnya dalam hal hak hamba, hak Allah yang harus dilaksanakan oleh si hamba, yakni ibadah, dan tidak melakukan syirik. Kemudian hak hamba yang akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala bila hambanya memenuhi hak Allah Subhanahu wa taala, yakni jaza, pahala yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang masuk kepada pokok kedua, al-aslu tsani. Pokok kedua di sini ialah pengertian al-Islam, dinan wa aqidatan wa akhlaqan wa manhajan, sebagai agama, sebagai akidah, sebagai akhlak, dan sebagai thariqah, sebagai manhaj. Islam sebagai agama, sebagai manhaj. Baik. Dikatakan di sini ma'rifatu al-aslu tsani, ma'rifatu dinil Islam bil adillati. Pokok kedua ialah memahami agama Islam dengan dalil-dalilnya. Memahami Islam dengan dalil-dalilnya, yakni di sini dengan rujukan utamanya yaitu Al-Quran was Sunnah. Ini adillah. Yang adillah ini harus difahami dengan apa yang difahami oleh salafus salih ridwanullah alaihim jami'an, oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oleh para tabi'in, oleh para tabi'ut tabi'in. Ini adillahnya. Dan jangan sampai kita terkecoh oleh adanya beberapa seruan kembali kepada Al-Quran was Sunnah. Padahal sering-seringnya di zaman ini seruan yang demikian ini adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu
tentang omongannya kaum Khawarij ialah kalimatu haqqin wa yuradu bihal batil. Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah ini sering-seringnya seperti itu, sebagai kalimat yang hak, memang benar harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Wa yuradu bihal batil, tetapi diinginkan dengan kalimat yang demikian ini tujuan yang batil. Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah yang diserukan oleh semua pihak, termasuk oleh tarekat Sufiyah, termasuk oleh Aqlaniyah, oleh Aqlaniyah semacam Muhammadiyah, semacam Al-Irsyad, semacam Persis. Semuanya menyerukan kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, tetapi bukan dengan pemahaman salafus salih ridwanullah alaihim jami'an. Sering-seringnya kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, Al-Quran dan As-Sunnah menurut pemahaman sendiri-sendiri. Ini yang merupakan fitnah yang terjadi di antara umat ini, sehingga timbullah kejahilan yang dirasa sebagai ilmu, padahal sebenarnya jahil, dan kejahilan dan timbullah dengan seruan yang demikian ini akibatnya para mufti juhala, ahlul fatwa dari kalangan juhala, mereka itu dhal wa mudhil, sehingga mereka berfatwa dengan kejahilannya dan jadilah mereka itu sesat dan menyesatkan. Ini akibat daripada seruan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah sebagai dalil yang pokok bagi Islam, bagi pelaksanaan Islam. Tetapi dalil tersebut difahami tidak dengan manhaj yang benar, tidak dengan tariqatul fahm yang benar. Wa huwal istislamu lillahi bitauhidi wal inqiyadi lahu bitta'ati wal khulusi minasyirki. Ini yang dikatakan Islam, ya. Yang dikatakan Islam itu ialah al-istislam, melakukan penyerahan lillahi kepada Allah, bitauhidi, dengan tauhid. Yakni di sini seluruhnya, baik tauhid rububiyah maupun tauhid uluhiyah, tauhidul ibadah. Ini istislam bitauhid, yakni dengan pelaksanaan tauhid sebagai hak Allah yang harus dipenuhi oleh hamba-hambanya. Kemudian dalam pelaksanaan ibadah, dalam pelaksanaan tauhid tersebut itu diwujudkan dalam bentuk ibadah, yakni peribadatan, amalan-amalan dalam bentuk amalan. Maka amalan tersebut harus mengandung inqiyad, wal inqiyad, dan ketaatan, keterikatan, al inqiyad, yang mengikat itu namanya qaid. Yang mengikat itu namanya qaid. Gerakan pengikatan itu namanya qiyadah, tindakan pengikatan. Jadi qaid itu artinya yang mengikat, mengikat orang untuk mau tunduk kepada dia, atau orang merasa terikat kepadanya. Ini namanya qaid, yakni mempunyai perasaan harus tunduk kepadanya, atau memang ditimbulkan perasaan itu atau dipaksakan perasaan itu. Semuanya itu qaid dan qiyadah. Al-inqiyad kepada
Allah Subhanahu wa taala bitta'ah, dengan ketaatan. Ya. Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ata'a amiri faqad ata'ani wa man ata'ani faqad ata'a Allah, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang taat kepada amirku, maka yakni amir yang ditunjuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia itu berarti taat kepada aku, yakni berarti taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan barang siapa yang taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu berarti taat kepada Allah. Demikian pula dalam hal maksiat. Man 'asa amiri faqad 'asani wa man 'asani faqad 'asallah. Siapa yang durhaka kepada amirku, yakni amir yang aku tunjuk, berarti dia itu durhaka kepada aku. Dan barang siapa yang durhaka kepada aku, berarti durhaka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amir yang dimaksud di sini ialah para gubernur di zaman itu. Kemudian secara isyarat yang difahami oleh para sahabat ridwanullah alaihim jami'an, Abu Bakar adalah khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepeninggal beliau. Dan kemudian setelah meninggalnya Abu Bakar, Umar ditunjuk oleh khalifatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi khalifatuhu. Ya. Jadi khalifatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menetapkan gelar khalifatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu amirnya Rasulullah sepeninggal Rasulullah itu dikatakan Amirul Mukminin. Dan Umar dalam hal ini menunjuk 6 orang untuk memimpin umat, untuk melanjutkan imarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni dalam hal ini Utsman bin Affan. Kemudian sepeninggal Utsman bin Affan, ahlul halli wal aqdi mengangkat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum jami'an. Ini para umara sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini ketaatan itu kepada para amir-amir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakni pelaksanaan ketaatan itu demikian susunannya. Ya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, 'addu 'alaiha bin nawajid. Wajib atas kalian untuk berpegang dengan sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin, para amir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang taat kepada mereka berarti taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan barang siapa yang taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berarti taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian pula sebaliknya, siapa yang durhaka maka berarti mereka durhaka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din, azzakumullah. Kemudian juga taatullah ini karena dalam rangka tauhid, tauhidut ta'ah, makanya Allah Subhanahu wa taala menuntunkan kepada kita dengan syahadatain. Di sini ada tauhidul ibadah dan kemudian tauhidut ta'ah disebutkan secara khusus dalam syahadatain itu. Insyaallah nanti kita masuk kepada ayatnya. Ya? Nah, ini ta'ah namanya. Dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah karena seperti taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka seluruhnya tanpa mempertanyakan kenapa demikian. Karena wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah beliau itu berucap
dari hawa nafsunya, kecuali hanyalah semata-mata dari wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Ini pernyataan Allah Subhanahu wa taala tentang rasulnya sallallahu alaihi wasallam, jaminan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam itu tidak mungkin akan menetapkan satu keputusan syariah yang dipengaruhi oleh hawa nafsunya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga rasulnya dari kesalahan. Penjagaan Allah Subhanahu wa taala dari kesalahan itu kadang-kadang dalam bentuk sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuat kesalahan sudah dicegah. Ya. Nah, ini seperti tindakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau menyerang satu kabilah yang disangka mereka itu menolak memberi zakat ketika diutus utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meminta zakat, ngambil zakat dari mereka. Kemudian utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini begitu mau sampai di kampung tersebut, melihat orang kampung itu memang sudah menunggu kabilah tersebut. Melihat dari jauh kok seperti itu, kok kelihatannya mereka itu mau menyergap saya, lari ini orang. Ya. Padahal sesungguhnya mereka ingin menyambut utusan Rasulullah SAW ini. Dan utusan ini memberitahu Rasulullah SAW bahwa mereka tidak mau mengeluarkan zakat, bahkan mau menyergap saya. Maka Rasulullah SAW siapkan pasukan untuk memerangi mereka. Maka turunlah ayat yang menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Dicegah, tidak tidak terjerumus kepada kesalahan. Hei orang-orang yang beriman, kalau datang kepada kamu seorang fasik, fasiknya kenapa? Karena dia melakukan dosa besar, su'udzon. Si pembawa berita ini Rasulullah ini tadi, sahabi ini dikatakan oleh ayat ini fasik. Fasiknya kenapa? Karena menjalankan dosa besar terhadap kaum mukminin, yaitu su'udzon. Ya. Fatabayyanu, maka terhadap orang yang su'udzon ini, yang membawa berita itu tidak mantap, hanya dugaan-dugaan begitu saja, fatabayyanu, maka tegaskanlah, cari penyelidikan benar tidaknya. Sebab antusibu qauman bijahalatin, bisa jadi kamu menghukumi satu kaum dengan kebodohan, fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, sehingga jadilah kamu dengan perbuatan kamu itu menjadi orang yang menyesal. Ini cegahan Allah Subhanahu wa taala supaya rasulnya tidak sampai terjerumus dalam perbuatan dosa. Ini penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada lagi bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada rasulnya, ya, supaya tidak salah dalam menetapkan perkara syariah, yaitu sengaja memang Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan ibrah, memberikan pelajaran bagi kaum mukminin. Rasul terjerumus dalam satu kesalahan dan segera ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini cara Allah membersihkan syariat yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu betul-betul tidak dipengaruhi oleh hawa nafsu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terjerumus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kesalahan. Ya. Kadang-kadang kesalahan itu kesalahan yang sangat bahaya. Seperti dipengaruhi oleh istrinya untuk mengeluarkan satu hukum. Ya, Rasulullah SAW karena persaingan antara para istri ini sampai Rasulullah SAW mengeluarkan pernyataan tidak, yakni mengharamkan dirinya untuk minum madu. Ya, maka turunlah ayat, ya ayuhan nabi
lima tuharrimu ma ahalallahu laka tabtaghi mardata azwajik. Hei Nabi, kenapa kamu mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah bagi kamu? Hanya karena mengharapkan ridho daripada istrimu. Kesalahan yang bahaya. Ya, di sini ditunjukkan di ayat ini bahwa hukum yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu betul-betul dibersihkan oleh Allah dari pengaruh hawa nafsu Rasulullah SAW. Ya, jadi Rasulullah SAW tidak mengeluarkan satu perkataan pun yang itu merupakan satu hukum yang di situ ada pengaruh Rasulullah SAW, pengaruh pribadi atau hawa nafsu Rasulullah SAW. Nah, maka kalau ada pengaruh Rasulullah SAW seperti ini, ya, terkecoh Rasulullah SAW sebagai manusia, maka Allah turunkan dari langit ketujuh koreksi, sehingga betul-betul umatnya itu menerima syariat dari Rasulullah SAW itu dengan penuh kemantepan. Dan juga ayat-ayat yang lainnya yang menegur Rasulullah SAW, seperti sikap Rasulullah SAW terhadap Abdullah bin Ummi Maktum, sahabi yang buta radhiyallahu anhu, yang dalam hal ini adalah sikap dakwah, berarti adalah sikap dakwah, sikap terhadap mad'u. Rasulullah SAW menganggap Abdullah bin Ummi Maktum adalah orang yang sudah mukmin. Karena itu ketika Rasulullah SAW masih sibuk mengharapkan keislaman para tokoh Quraisy, didatangi oleh Abdullah bin Ummi Maktum. Pikir Rasulullah SAW Abdullah bin Ummi Maktum adalah orang mukmin yang bisa dilayani di sembarang waktu. Ini adalah orang yang penting. Maka datang teguran, karena Rasulullah SAW kurang memperhatikan Abdullah bin Ummi Maktum. Datang teguran, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dzikra amma man istaghna amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta anhu talaha kalla innaha tadhkirah faman syaa dzakara fi suhufin mukarramah. Naam. Ya. Ayat ini teguran keras kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tamparan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sini juga menunjukkan kepada kita bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak dipengaruhi oleh hawa nafsunya. Wallahi, seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipengaruhi oleh hawa nafsunya, mustahil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ayat yang menampar dirinya sendiri. Dan juga ayat yang lainnya seperti peristiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima rampasan perang Badr, menerima tebusan bagi tawanan perang Badr. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapat peringatan keras. Ya. Dan sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika turunnya ayat peringatan keras itu menyatakan keduanya itu menangis. Kemudian didatangi oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang mengusulkan yang satu usulan yang sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, yaitu sembelih saja seluruh tawanan perang Badar itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih cenderung kepada menerima tebusan saja. Maka Allah datangkan peringatan, seandainya tidaklah karena adanya takdir Allah Subhanahu wa taala sebelum kamu membuat keputusan, niscaya kalian akan dibinasakan dengan keputusan itu.
luar biasa peringatan Allah Subhanahu wa taala sehingga Abu Bakar dan Rasulullah menangis. Dan Umar menyatakan, "Kenapa ya Rasulullah?" Katanya Rasulullah, "Ya Umar, ketika itu di kemah, antara rumput yang ada di kemah ini dengan kami, azab Allah Subhanahu wa taala lebih dekat kepada kami daripada rumput yang ada di kemah ini dengan kami." Yani ngeri sekali tentang azab Allah Subhanahu wa taala yang mungkin turun akibat kesalahan dalam membuat keputusan. Nah, ini juga cara Allah Subhanahu wa taala menjaga Rasulnya agar jangan sampai terjerumus dalam keputusan syariah yang bakalnya diikuti oleh umatnya, keputusan syariah yang dipengaruhi oleh hawa nafsunya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mensucikan syariatnya dari segala pengaruh. Apakah pengaruh masyarakat ketika diturunkannya syariat itu, ketika diajarkannya syariat itu, ataukah pengaruh si penyampai syariat tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Nah, dengan demikian kita taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sepenuhnya. Ya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Tsumma la yajidu Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Ya. 100% ketaatannya sebagai tanda keimanan. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, demi Tuhanmu, sesungguhnya tidaklah mereka beriman kepada kamu kecuali kalau mereka itu bertahkim, meminta hukum kepada kamu dalam segala yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka itu akan tunduk kepada kamu apa yang kamu telah putuskan. Wa yusallimu taslima, dan mereka menyerah total dengan keputusan kamu, dan mereka tidak mendapati di hati mereka ganjalan akibat daripada keputusan kamu itu. Ini ketaatan kepada Rasulullah SAW yang merupakan keharusan sebagai ketaatan, sebagai tindakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, keharusan daripada keimanan. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Syarat untuk mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala di ayat ini, di ayat yang baru saja saya bacakan, ialah taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan syarat untuk mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala juga taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka taat, ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kemudian kepada para khulafa ar-rasyidin itu adalah perkara merupakan syarat diterimanya keimanan kita, keislaman kita. Ya. Nah, itulah yang namanya Islam, al-inqiyad. Al-inqiyad lahu bitta'ah. Ya. Keterikatan kepadanya dengan ketaatan. Wal khulus minasyirk. Ya. Dan yang namanya Islam itu ialah di samping ketaatan tadi yang seperti itu gambarannya, ialah al-khulus minasyirk. Betul-betul harus bersih dari syirik yang akan mengganggu ibadah kita. Dan ini adalah hak Allah Subhanahu wa taala yang harus dipenuhi. Nah, ini baru namanya Islam. Ada unsur ketaatan dan ada unsur peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemurnian peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sama sekali tidak dicampuri oleh syirik.
ketaatan itu juga harus betul-betul taat dan tidak sampai dicampuri oleh bid'ah. Hawa nafsu dalam ketaatan itu ialah bid'ah, yang akan menyeret orang kepada bid'ah, yakni infial atau emosi kadang-kadang dalam peribadatan itu menyeret orang kepada bid'ah. Rasanya kurang srek kalau cuma segini, maka ditambahi sampai terjerumus dalam bid'ah. Hawa nafsu dalam ketauhidan, keikhlasan itu ialah syirik, ya, takdis kepada selain Allah Subhanahu wa taala, pengagungan. Nah, inilah Islam yang sesungguhnya. Dan ada tiga tingkatan. Tiga tingkatan ini semuanya Islam.